Di mana sekarang? Di Prambanan. Prambanan. Payungku bagus gak sih? Jogja. Iya, bro. Josh. Aduh. Ayo. Panas sekali. Candinya. Mana tadi candinya? Walai panjangmu. Panas. Saya buka boleh? Jenis, terima kasih. Ya, rasa boleh langsung mas aja. Bawa apa kamu, bro? Nah, kalau gini bisa. Cantik. Aduh, walau tanpa beda. Celeng, bro. Tungguin aja. Mama, kamu beli apa? Rangga. Bisa. Yang dari sini tuh satu paket ya, Bu ya. Itu nota pembelian Bapak tiketnya ya seperti Mana tadi, Pak? Itu Bapak adik-adik kita lihat bahasa di sini Tanjung. Jadi di kota-kota di seluruh Indonesia pasti banyak pakai kata Tanjung. Tanjung Priok di mana? Jakarta. Tanjung Perak, Surabaya. Surabaya. Tanjung Mas, Semarang. Tanjung Pinang, Bu, di Sumatera. Tanjung Balai. Bahkan Pak ada beberapa menteri, Akbar Tanjung, Khairul Tanjung, artis juga, Bu, Dewi Tanjung. Ternyata fungsi pohon Tanjung ini sangat indah, Dek. Buat apa, Dek? Mengusir, menghalau ular. Manusia kan takut sama ular, Bu. Lah ular takut sama pohon Tanjung. Mengapa, Dek? Sebetulnya bukan takut sama pohonnya, tapi takut akan wangi bunganya, Bu. Bunga Tanjung itu kecil, Dek, tapi wangi sekali. Bentar, mana, Dek? Ini ada Ibra ini, coba dibawain tuh. Wangi, Pak. Lihat. Satu bunga kecil aja wangi loh, Pak. Kayak melati guys. Ya. Bayangkan kalau kita duduk di sini, Bu, Bapak Ibu, pas musimnya ada itu ribuan bunga Tanjung. Wangi. Harum sekali kayak parfum. Mengapa? Jadi ular, Pak. Ular kalau mau mencaplok tikus, dia perlu apa? Indra penciuman. Tikus sana di mana? Di sana. Saya akan kejar sana, terus. Ternyata Bapak Ibu, kalau pas musim bunga Tanjung itu wangi bunga Tanjung itu lebih keras dibanding apa? Wanginya tikus. Tikus kan menurut ular wangi. Jadi Pak, ular bisa gagal fokus, Pak. Ini candi yang dibuat malam ya, bukan ya? Bukan itu. Benar, satu malam. Bapak Ibu, ini namanya pohon gendruwo. Di Jawa, Bali. Terus ada gendruwo. Namanya pohon kepoh. Pohon kepuh atau kepoh. Oh, apa namanya? Kepoh. Kapuk. Iya, temennya kapuk, Bu. Ini bisa 2 meter loh, Pak, diameternya. Diameternya. Terus orang zaman dulu kan, ya maaf Pak, kadang menakut-nakutkan anaknya, supaya anak jangan main. Anak-anak di rumah aja nggak usah main, nanti ada genderuwo di dekat pohon ini. Supaya anak di rumah, Pak, nggak main. Padahal nggak ada. Karena kalau lihat dari jauh, malam-malam kan belum ada listrik tuh, Pak, itu serem, Pak, ini. Ini lihat nih, apa?
Iya, banyak tangannya. Apa ya? Itu ranting-rantingnya. Terus ini Bapak, pohon munggur Pak. Tahun 1980 larang pangan, makanan sulit. Jadi orang zaman dulu makan snacknya dek, pakai ini pohon manggur, pohon munggur. Apanya yang dimakan? Bijinya enak loh, tanpa bumbu loh Bu. Ya kalau orang sekarang umur 50 tahun pasti pernah mengalami masa sulit itu Pak. Nenek. Ya, Nenek. makannya ini Pak, makan biji munggur, enak loh Pak. Biji mundur. Biji munggur, jadi biji buahnya agak panjang semacam odol dulu Bu. Bijinya kecil ya. Terus buahnya bisa kalau dibakar bisa buat mengusir nyamuk. Bukan itu ya Pak, apa trembesi ya? Ya, terbesi. Trembesi nih kan ya. Iya. Jadi ini batu zaman dulu loh Pak, kita lihat. Namanya mundur. Munggur atau terbesi. Kalau bahasa Indonesia ini mundur berarti ya Pak ya? Terbesi. Trembesi ya? Nggak bergerak. Batu zaman dulu. Lah bagaimana motongnya batu nih Pak? Dipotong jadilah blok Candi. batu yang kecil terus bisa bikin kotak-kotak itu buat ya? candi. Bagaimana? Padahal saat itu tidak ada itu yang bunyi circle, ya, tidak ini. punya circle. Pakai sisau buat motong batu. Jadi ada 5 dek, berapa lama bikin candi, berapa jumlah candi, siapa yang bikin candi, bagaimana bikin candi, terus buat apa candi nanti kita bahas di pojok sana Pak. Ya. Tapi Bapak Ibu dan adik-adik kalau menjawab apapun dan dimanapun, apa enggak bagus deh dimanapun dan kapanpun, usahakan pakai 2 kalimat sakti Pak. Apakah itu menurut legenda gini, menurut fakta ke atas deh. Jadi kalau nggak gitu Bu nanti kita terjebak oleh salah namanya- persepsi. Ya, salah persepsi, terjebak dalam pembelokan kemunduran sejarah. Contohnya berapa jumlah candi? 2 juta. Menurut legenda Pak, menurut 1000 legenda. candi. 1000. Kalau nggak percaya nanti kita naik ke candi, kita mulai hitung pelan-pelan. Apakah benar jumlahnya 1000? Itu menurut legenda Bu, legenda Iya, iya. mitos, dongeng, Dongeng. cerita satu kotak. Karena belum diverifikasi, belum ada bukti. Tapi menurut fakta Pak, setelah dihitung jumlah candinya 240. Terus bagaimana merekatkan 2 juta blok batu? Kan kita udah lihat kan, satu blok batu kecil-kecil lah. Untuk Nempelin. Membelah. ini sama ini Pak, pakai putih telur Pak. Oh, dulu. Zaman dulu kan belum ada semen, Semen. jadi dibikin lumpur Adonan. hitam dicampur semen maaf Putih bukan telur. semen, Putih. putih telur tetes tepung madu sehingga kuat dan bertahan sampai sekarang. Menurut legenda adik-adik, menurut fakta nggak mungkin. Iya, iya. Coba adik perhatikan kalau candinya sebesar ini di belakang pohon ini, telurnya seberapa banyak, ayamnya seberapa banyak. Jadi itu menurut fakta nanti batunya saling mengkait. Kita lihat di sana Pak, proses bikin candi. Kita foto sini dulu. Bagus banget. Ini deh, proses bikin candi Bu sangat indah sekali. Coba tangannya begini adik-adik. Ini bumi, lihat ini bumi. Kiri langit, coba kamu gini. Ini besar tak terhingga deh. Wah, bagus ya. Coba kamu kebalikan. Ini kecil tak terhingga, kecil tak terhingga. Jadi namanya sesuatu yang kecil Pak, terbatas bisa menjadi tak terbatas atau besar kalau ada pengulangan. Namanya zaman dulu mantra Bu, zaman Hindu. Kalau di Islam ya zikir wirid. Jadi zikir terus kan diulang-ulang. Kalau versi anak-anak Pak kebiasaan. Mengapa Bapak Ibu dan adik jumlah batunya kan 2 juta, tapi Pak cuma terdiri atas 3 model. Model itu contoh deh, kita lihat ya. Dari 3 diulang-ulang jadilah 2 juta. 3 model batu. Kita lihat di sini. Tang-tang musiknya tuh. Huruf apa ini? L. Lihat sini dah, sini huruf apa ini? Nunda. L. L. Sana pasti L. L. Sana pasti L. L ada di mana dek? Pojok. Iya betul. Antara L1, L2, L3, L4. Coba perhatikan dan amati. Model batu kedua. Adik model artinya contoh. I L L I L L I. Model batu ketiga. Z Pak di dalam candi. Nanti sebentar lagi akan kita lihat bersama. Jadi Bapak Ibu dan adik kita bisa membayangkan raja zaman dulu, rakyatku. Saya sudah belajar ilmu dari India cara bikin candi. Gampang sekali, cuma bikin 3 batu. Grup pertama kamu bikin L, grup kedua kamu bikin I, grup ketiga kamu bikin Z. Laksanakan. Raja nyuruh dek, rakyat apa dek? Nurut. Yes. Akhirnya jadi candi Pak. Dengan 3 proses. Pertama dek, batunya kan diulang dek, diulang-ulang. Kedua lapis, ini kan 1 lapis Bu. Untuk bikin candi yang kecil di depan kita Bu diperlukan sekitar
30 lapis. Ada candi seperti manusia, ada kaki manusia, tubuh manusia, kepala manusia. Jadi kaki candi, tubuh candi, kepala candi. Kaki candi ada 10 Bu. Coba kita bayangkan ya Pak. LI 10, tubuhnya LI 10, kepalanya LI 10. Jadi lapis-lapisan. Kalau orang kita Pak menamakan, saya mau lihat candi di Malang, Singosari, Penataran. Coba perhatian deh, batunya ditumpuk-tumpuk. Tapi kalau bahasa yang lebih bagus Bu, berlapis-lapis. Kalau ditumpuk-tumpuk nggak jelas berapa tumpukan. Kalau lapis jelas 30 lapis atau yang paling besar Pak 90 lapis Candi Siwa. Yang terakhir Pak, ini yang jarang dilakukan manusia. Apakah itu? Target. Raja kan bilang 3 tahun harus jadi. Jadi adik-adik dalam hal apapun adik-adik harus punya target. Biasanya Pak target mau itu Pak jawab Facebook. Sehari jawab Facebook. Wah saya harus punya target. Mau jawab Instagram Pak. Nggak apa-apa Pak. Awalnya kita punya target di sosial media. Akhirnya dek kalau mau menjadi manusia yang unggul apa dek? Punya target baca buku. Punya target mengkatamkan Al-Quran Pak. Iya kan? Wah 1 bulan, 1 tahun. Iya. Tanpa target dek kita menyia-nyiakan waktu dan tenaga. Bayangkan orang zaman dulu. Rajanya bilang 3 tahun. Oke, saya harus mengerjakan. LI. Jadi kita ringkas ya 3 proses ini. Pertama diulang. Kedua lapis, ketiga target. Disingkat apa adik-adik? ULT, ulet. Ya ulet itu ada artinya apa? Jadi dimanapun dan kapanpun coba pakai rumus ulet deh, pasti nanti bisa. Oke kita lihat batu model Z ya, kan belum ketemu Pak. Itu nanti. Ini ada. Foto dari sini. Kebalik. Ini Pak, master plan-nya. Di sini sudah dijelaskan menurut legenda fakta. Ya. Jadi berapa jumlah candi menurut legenda Pak? 2.000 candi. Menurut fakta setelah dihitung Pak cuma 240. Halaman pertama yang atas sana dia ada 16 candi ini. Nah, 16 candi. Halaman kedua Pak, satu candi. Jadi kalau kita hitung yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua Pak, barat, timur, utara, selatan ya, sebesar 310 meter ini jumlahnya cuma 224. Fakta. Bukan legenda. Yang hitam adik Nanda 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah dibangun lagi, yang sudah direstorasi. Jadi 224 dikurangi 6 Bu, masih sisa 218 candi. Satu candi 1 tahun, berarti 218 tahun baru selesai Pak. Satu candi 1 M, 218 M di depan kita ini. Jadi yang ini Pak, itu yang belakang sana. Yang ini Dek, itu akhir tahun ini selesai nomor 2. Ini Dek di depan kita. 4 di depan, 5 di sana, 6 di sana Pak, di belakang lagi. Ini Pak akan selesai Pak. Tapi 200 tahun. Jadi kita punya anak, punya cucu, punya cicit baru selesai. Ya satu candi 1 tahun bayangkan. Satu candi 1 M. Silakan ini Dek, nanti kita bisa lihat Candi Brahma, Candi Siwa, Candi Wisnu, Candi Angsa, Candi Nandi, Candi Garuda. Kalau Kita dari sini ya. Dari sini. Jadi adik namanya Nanda, ini Nandi. Candi Nandi. Buat kenang-kenangan. Oh, ini di foto tadi. Ternyata. Ini buat Mas. Kita lihat model. Jadi adik-adik nanti kalau ada pertanyaan di sekolah bisa menjawab. Bagaimana jawabnya? Menurut. Nah, menurut Terus
Adik nanti jawabnya gini kalau ditanya Pak Guru, Bu Guru. Sesuatu ini kan bumi, ini langit, jadi ini besar tak terhingga Pak, ini kecil tak terhingga. Jadi sesuatu yang terbatas, kecil bisa menjadi besar atau tak terbatas kalau ada pada pengulangan. Buktinya apa? Batu di depan kita Pak, cuma diulang-ulang. Kita lihat, tadi kan udah lihat apa? Dikasih tanda. L, L. L, cuma L I. Ini satu lapis Bu, dua lapis, tiga lapis. Ketiga lapis ini akan dipasang ke sana. Namanya tubuh candi. Kaki candi sudah selesai. Sekarang lagi bikin tubuh candi dan kepala candi. Desember akan selesai. Terus bagaimana merekatkan ini sama ini? Ini Bu ada kuncinya. Jadi kalau gini namanya batu feminin, terus yang di bawah batu maskulin. Kita lihat yang sebelah sana Pak, lebih komplit. Ini Z. Batu apa ini? Z. Jadi coba adik-adik kalau kita perhatikan sama-sama. Ini pengunci ini. Ya, cuma ada 3 ya, Z, L sama I. Itulah kekuatan pengulangan Pak, atau mantra, atau zikir, atau wirid. Nah, kuncinya di sini. Sudah 10 tahun ini Pak. Balikan. Iya dek. Bapak Ibu dan adik, kalau kertas kan kita lem ya atau staples. Kalau besi Bu kita alas. Kalau papan kita paku. Kalau manusia Bapak Ibu cewek cowok ada apa? Tali asmara. Kalau batu dia apa? Maskulin dan feminin. Tepungan gini namanya batu feminin Bu. Ini batu yang macam ini maskulin. Maskulin dikunci sama yang bawah. Feminin. Ini feminin, ini maskulin. Dikunci lagi sama. Jadi masing-masing batu Pak. Mengait. Ya. Ya, bisa. Benar sekali kayak Puzzle. ada yang bilang puzzle, interlocking stone atau Lego. Yang Lego kan saling mengunci. Faktanya Bu. Jadi kalau mitosnya ya legenda, mitos, cerita orang atau dongeng ini dikasih ini Pak. Putih telur. Putih telur sama madu, sama lumpur. Ini enggak Z. Jadi bikinnya ini Pak, lokasi Z. Yang pojok kan L ya. L I. Lah Z-nya pintu masuk. Ini Pak, Z-nya di sini. Belakang L. Di sana. Ini kan satu lapis ya, kalau 30 lapis ya L I L. 10 30 kali lapisan jadilah candi ini. Kita lihat sifat yang bagus Pak. Mogatnya itu tuh. L. Kan L, I, Z. Andi Perwara. Ini adik-adik kita lihat Z di sini Pak. Satu batu loh Pak ini Gus. Oh iya. Sama yang atas juga. Jadi candi dimanapun kalau kita perhatikan cuma susunan itu aja Bu. Ya, 3 huruf. Kita lihat berapa lapis batu ya. Kalau di rumah kan ada kue lapis enak Bu. Ini kue lapis batu keras. Satu lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kaki. Kakinya 10, tubuh candi 10, kepala candi 10. Berapa dek? 10. Yang besar 3 kalinya, 30, 90 lapis. Kalau kita ke Mesir Bu, piramid 3 kalinya Bu. Piramid kan 3 kalinya yang besar. 150 meter. 3 kali jadilah piramid Pak. Tapi di piramid nggak diukir, hanya di Indonesia yang diukir atau di candi dari India. Ya. Lah salah satu ada dua sifat baik, ada 2 sifat buruk. Yang buruk adalah malas dan marah, yang baik adalah sabar dan nurut. Kita lihat di sini. Jadi bukan cuma sabar Pak. Kakak tua. Yang paling bagus yang sini Pak. Ini ada. Oh ini. Ini yang paling bagus Pak. Kiri kanan. Kakak tua. Ya, kakak tua kan ngangguk terus. Jadi ada 3 level ada tingkatan. Pertama, bapak ibu di rumah gini. Yang satu nyuruh, yang satu mengikuti. Yang satu mengikuti, yang satu nyuruh. Jadi di dunia ini dikuasai oleh apa dek? Sabda ilahi, komando Pak, militer komando, perintah.
Contohnya gini, bikinin air, yes, capek, pijetin, saling, dua-duanya sama Bikinin teh. yang malam ya. Nomor 2 Pak, anak-anak sama orang tua. Orang tua nih, rumah kotor, sapu rumah. Tuh, dengerin Di rumah nggak ada air, masak air. Berhenti main HP. Yes. Berhenti main HP, yes. Itu apa? Kunci. Pakaian, cuci piring. Yes. Begitu juga Bapak Ibu, anak-anak main HP Pak, lemot Pak. Pak ganti HP. Apakah Dek pernah memperhatikan apa yang dikatakan orang tua di dunia ini Dek? Sebentar. Sebentar tapi lama Bu. Nanti dulu ya. Harusnya kan Pak ganti HP. Yes. Gitu. Tapi sebentar. Anak-anak sama orang tua. Payung mama terbang. Pak, raja rakyat, lurah rakyat, camat rakyat, bupati rakyat, gubernur rakyat, jenderal rakyat. Ya bos sama anak buah Pak, harus gini Pak. Jadi orang zaman dulu punya gambaran deh, apa nggak bagus di rumah, di RT, RW sampai di kerajaan. Kalau gini kuat tuh. Jadi kalau pas lagi nurut Pak, kalau pas lagi ngeyel, membanggel, ada yang gini. Nanti kita lihat di sana. Bikin sandi. Oh, ada Nurut, juga. ada, bikin sandi nggak mau. Ukir batu nggak mau, ada gini, nanti lehernya gitu Pak. Sebentar lagi kita lihat. Oke adik-adik, sekarang kita cek Pak, apakah anak-anak atau bapak ibu bisa menjawab pertanyaan klasik ini Bu. Cek untuk jadi calon leader pemimpin, karena hanya seorang pemimpin Pak yang bisa melihat ke menjawab. depan. Jadi dari zaman kerajaan itu harus nurut sama suaminya. Ini Bapak Ibu adik-adik, kita lihat mulai dari sini deh. Di sini Pak, di titik ini Pak. Titik ini Pak. Di sini sampai ke sana. Lihat, kita tarik dari sini deh. Ke sana. Sekitar 50 meter Pak ini. Di samping namanya sisi selatan. Sisi utara otomatis 50 meter juga. Kalau kita agak mundur dikit Pak di sana. Loh. Di sana Pak 50 meter. Jadi kalau kita tarik garis lurus kanan dan kiri Pak, dari sana mulai sana sekitar 100, tepatnya 110 meter sebelah timur ya. Jadi barat juga 110, selatan 110. Persegi ya. 110. Berarti sekitar berapa? 440. 440. Taruhlah 400 saja ya. Ini kalau yang bawah loh kan ada berapa lapis ya? Nih, satu lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4, 5, Wow. 7, 8, 9, 10. Ya taruhlah 440 kali 4 Pak. 400. 4.000 kilo, 480 kilo loh, Pak. 4.800 meter atau 4,8 kilo di depan kita ini. Kan barat, timur, utara, selatan. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, sampai 10 lapis Pak. Iya. Itu belum apa-apa Pak. Kalau kita ke China ada namanya tembok besar Cina Pak. 8.800 km. Jakarta sampai Banyuwangi 7 kali deh. Tembok besar Cina. Tapi sistemnya di negara China sama di negara kita sistemnya sama deh. Cuma diulang-ulang. Bangunnya kan rajanya nyuruh Pak. Jadi keistimewaan seorang raja apa deh? Sabda, perintah. Komando. Iya, rakyatku bikin ini. Nah, coba sekarang perhatikan. Kalau adik-adik satu saat jadi pemimpin ya, bos, CEO, manajer, pasti ada anak buah ya. Amin ya Bu ya. Amin, amin. Coba bayangkan. Hai rakyatku, saya mau bikin candi Prambanan 4,8 km. Saya mau bikin tembok besar Cina 8.800 km. Sekarang saya mau tanya, model batu apa yang harus kamu suruh sehingga rakyat yes. Coba lihat di depan. Model batu apa yang harus kamu suruh? Apa? Oh, ini Pak Raja. Kok kamu tahu Nanda? Bentuknya kayak Bener Pak. Kok yang lain tahu kok diam aja ya? ya pemimpin. Dasar ya Pak ya. Itu dasarnya kalau anak-anak Pak pagi HP, siang HP, sore HP, malam HP. Enggak apa-apa Pak. Kita ganti nanti pagi buku, sore buku. Ya malam ini, buku. ya ini, Ya ini. ya ini perempuan. Pagi Suka buku, buku. siang buku. Buku yang malam. Yang paling bagus 2 Pak. Kapan HP, kapan buku. Jadi ada kata kapan deh. Kalau adik-adik suka matematika ya kapan matematika, kapan TikTok Pak. Kapan Itu TikTok suka suka TikTok tapi nggak suka matematika. Ini deh. Matematika buku-buku nggak bisa terbang Pak.
TikTok terus nggak bisa terbang. Jadi supaya seimbang harus gini deh. Iya. Kapan YouTube, kapan fisika. Ada yang ngel Bu, kapan TikTok, kapan YouTube. Kapan Instagram, kapan TikTok. Bukunya lupa. Tapi adik-adik minimal di kepala sudah punya gambaran. Oh iya ya, saya harus membagi. Itu yang penting deh. Namanya, yuk kita lihat ke atas. Namanya selektif. Iya Mbak ya, benar sekali. Jadi semua yang paling banyak rakyatku bikin batu laksanakan. Yes. Ukir batu, potong batu. Sekarang lihat Bapak Ibu ada kita lihat buku berbatu ya Dek. Sebetulnya yang lebih komplit lengkap itu komik berbatu Pak. Jadi yang kita lihat adalah gambaran Buku berbatu. rahasia cerita kunci hidup orang zaman dulu karena apa? Belum ada kertas, Dek. Belum ada buku. Jadi pesannya ceritanya ditahan di mediumnya apa Dek? Batu. Ini kokoh ya, meskipun kayak gini ya Dek. Tuh, kakak tua semua. Oke ada kiri dan kanan. Iya. Ini ada jambulnya Pak. Jambulnya ke atas. Matahari terbit siang Pak. Kiri kanan. Pada nurut semua. Yang kanan jambulnya ke bumi. Ke bawah Bu. Matahari terbenam. Jadi ini malam. Ini malam Indonesia. Jadi siang malam seharusnya kita gini. Ya, ini nyuruh ini kan pada nurut. Yang kedua, mulai timbul balelo, oposisi, membangkang, kayak disuruh nggak mau. Ya, lehernya Bu terus ya, lehernya melengos, bikin cantik nggak mau. Bersihin rumah nggak mau. Yang dikerjakan Pak, kan mulai dari kaki yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang dikatakan. Coba yang atas deh, yang dikerjakan sesuai dengan yang dikatakan. Jadi ini konsisten, komitmen. Yang ini tidak konsisten, tidak komitmen atau pelin-pelan atau munafik atau apa? Tidak istiqomah. Jadi adik-adik kalau kita konsisten kita naik pangkat deh, yang di atas. Endingnya apa? Yang kita inginkan sesuai dengan yang kita kerjakan lu. Apa enggak? Bagus deh, yang kita inginkan, yang kita impikan sesuai dengan yang kita lakukan. Ya kalau mau HP iPhone ya kan ngintip. Nanti pasti tercapai. Kalau ini kan harusnya kan gini atau gini. Kayak yang ini. Yang ini kan yang besar orang tuanya, yang kecil anak-anaknya. Jadi ini bapak sama anaknya, anak-anak sama orang tua gini Pak. Orang tua memperhatikan anaknya, anak-anak. Kalau pakai gas kita foto doang terus pulang. Ini Pak, tumitnya menyatu. Jadi ini namanya tumit deh. Bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Alias diam Pak. Versi Hindu kan kayak gini Pak. Jadi ya, kalau yang tumitnya terbuka ini buat hidup duniawi, ini buat hidup ukhrawi. Memberikan sabda orang lain juga gitu selama hidup kita deh. Terus tubuh merespon juga. Jadi adik-adik gunakan pikiran kita untuk hal yang positif kayak orang ini. Ini nomor 1, namanya mantra deh. Coba bisa mengulangi 108 kali. Umur panjang, umur panjang, umur panjang. Pakai tasbih itu Pak, umur panjang, umur panjang. Kita lihat yang ini, tumitnya terbuka. Ini kan menyatu, namanya kriya mantra. Dhyana mantra. Yang ini kriya mantra. Terbuka. Ini deh tumitnya. Ini karena gempa Pak. Batu kena. Jadi siang malam orang ini mikirin apa? Duit. Uang, kaya, cuan, dolar. Kalau tumitnya terbuka. Oleh karena itu Bu, orang ngomong uang sudah dari zaman Candi ini dibuat. Bukan cuma sekarang Pak. Tapi kalau kita mikir uang, dapatnya cuma uang. Kita melupakan yang sebelah sana deh. Jadi kita perlu apa? Umur panjang, sehat, selamat. Kalau anak-anak ya juara. Apakah Bapak Ibu adik-adik pernah memperhatikan seorang tentara serang? Oh iya Pak, tentara gitu serang. Jadi nyerang terus sih. Iya, bawahnya serang. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia kan enggak. Akhirnya ada tes kiri kanan.
Gunakan bukan diem tapi bergerak, banyak sedikit. Mulai dari rumah coba, mulai dari rumah, sekolah, negara, kan ada 3 titik Pak. Sekarang mulai dari rumah, coba. Banyak yang mana coba? Banyak nurut, sedikit ngeyel, jadilah anak baik. Bukan banyak ngeyel, sedikit nurut. Di sekolah Pak, ini kalau di rumah, kalau di sekolah coba. Harus banyak ini kan, banyak patuh sama apa bapak guru, ibu guru, cuma harus banyak tanya Pak, persamaan. Apakah sih persamaan antara Sumatera sama Jawa? Kalimantan? Apakah persamaan Malang sama Jogja? Bukan tanyanya gini, apakah beda Malang sama Jogja? Ya banyak bedanya deh. Saya Minta. ngasih dikit, ngambil dikit deh. Memberi banyak, ngasih banyak. Ini namanya leader, pemimpin. Pemimpin tahu kan dia? Khalifah yang menolong, membantu. Pembantunya lebih banyak deh, ngambilnya dikit. Tapi kalau gini deh dia, apa dia namanya? Penguasa. Ya. Jadi kebanyakan di negara manapun Pak, itu banyak gini deh. Jadi pada awalnya gini Pak, jadi kalau kita menjabat, ya taruhlah 40 tahun ya, pada awalnya gini, pada akhirnya gini Pak. Paling bagus ya pada awalnya gini, kalau mau pensiun gini. Harus gini Pak. Kalau gini nanti hidupnya berarti. Paling parah gini Pak. Wow. Ngambil semuanya. Sekarang gini. Apa nggak parah deh? Kelihatannya enak ya, tapi awas. Suatu saat berat Pak. Jantung. Iya. Kalau gini kan Terlalu berat. tidak seimbang kan akhirnya. Ini belum selesai. Ini sekitar 30% Pak, ada matanya, hidungnya, mulutnya. Yang ini sudah selesai, coba perhatikan mata, gigi, ekspresi wajahnya. Ceria. Marah Pak, marah. Oh, marah dia. Karena lapar. Kita lihat singa yang ke nomor 7, habis makan Pak. Ya. Situ ketawa Pak. Habis makan lada hitam, ayam lada hitam. Orang kalau habis makan kan senang. Sebelum makan apalagi lapar marah. Yang paling bagus Pak, tingkat tertinggi tapi jarang orang sampai ke sana. Dimakan pun senang. Di pojok sana. Yuk kita lihat di sini. Ayo. Ke belakang. Ke belakang lagi. Ya, itu. Gimana nih Nan? Gelato, tempo, es krim. Rasanya dong tadi. Rasa apa? Rasa yang pernah ada. Ini rasa apa? Rasa yang telah hilang. Ini rasa apa? Rasa cintaku padamu. Bapak rasa apa, Wak? Rawa rasa apa? Rasa coklat. Papa rasa apa?
rasa yang telah terlewati. Iya, jadi di sini kita lagi ada di Keraton Yogyakarta, Sugeng Rawu. Sugeng Rawu itu selamat datang. Oh, keraton. Ini pendopo. Nanti kita ke Bakpia 25 itu kemarin, dia kan supaya dapat tiket. Nah itu pintu besar itu kok dulu kita masuknya lewat situ. Di dalam itu ada macam-macam. Coba ya baik. Jadi kalau jam segini yang bisa dikunjungi tanggal 4 sampai 10 sekalian sejarahnya itu ada di sini, sama orang bikin batik lukis, batik untuk hiasan dinding, bukan batik cap, bukan batik sablon, batik lukis. Batik ini ada makna dan filosofinya. Ini masuk filosofinya, lukisan batik. Monggo. Jalan maju lah. Pakai enggak apa-apa, pakai. Pakai sini, masuk sini semuanya. Bagus wah. Ini bos, sini Bu, duduk foto rajanya. Ini dimulai dari Sultan keempat sampai ke 10, 1, 2, 3 enggak ada. Ini biar jelaskan bapaknya, ini kayaknya keraton ini. Ini dari Sultan yang keempat sampai yang ke 10. Kalau Sultan 1, 2, 3 tidak ada. Dulu belum ada kamera. Di foto juga Sultan tidak mau. 4, 5, 6, 7, 8 sampai yang ke 10. Yang 10 itu sekarang masih menjabat di Jakarta. Duduk. Ini batik karya anak keraton, itu ada Ibu Ratu Idul. Kalau yang bagus ini filosofinya ini simbol kasih sayang, Rama dan Sinta, ini yang digambarkan simbol Sultan sekarang. Kalau suka wayang jangan pasang yang Arjuna, simbolnya playboy, nah itu yang di bawah. Kalau Arjuna itu perempuannya pasti berdiri bawa panah, kalau Rama Sinta seperti ini duduk. Jadi ini batik, di batik menggunakan pakai tinta emas atau perada. Contohnya seperti ini. Kalau yang asli bolak-balik sama. Tapi ini yang depan ini dipakai tinta emas garuk biasa, nggak akan lepas. Kotor cuci segala sabun, dari suhu itu tidak apa-apa. Tapi nanti dijual tidak pakai tingkai, hanya kayaknya. Jadi baru mau ke mas aja. Nanti kalau ada yang suka
Rama dan Sinta. Rama Sinta tuh bagus mas, simbolnya simbol kasih sayang. Sampai berapa itu Om? Itu harus pelukisnya tuh, jauh. Rama Sinta nih kok tadi gambar ini yang kerja ini. Biar terangkan dulu biar nanti tahu paham. Ini Mas, Rama Sinta itu ini, mengapa Sultan memuji istri cuma satu? Karena sesungguhnya beliau itu pasang Rama dan Sinta ini Mas. Maaf Anda Muslim, jangan benci sama wayang. Mengapa saya mengutarakan begitu? Sejarah Islam masuk Indonesia itu pelajarannya melalui wayang Mas. Dalam ceritanya Rama memuji istri cuma Sinta, Sinta memuji suami cuma Rama. Dipasang bulan beliau atas kesepakatan kedua orang tuanya Mbak. Ternyata Tuhan tahu apa kemauan kedua keluarga sampai detik ini tak menikah lagi. Walaupun toh anaknya 5, perempuan semua Mas. Sultan Jogja mengibaratkan sapu lidi, sultan pengikatnya, lidinya masyarakat Jogja ini Mas. Masyarakat Jogja pada umumnya Mbak setelah nikah dianjurkan untuk pasang Rama dan Sinta. Apa fungsi mana? Orang berumah tangga di mana-mana sama ya Mbak ya. Belum tentu sepanjang masanya lurus terus. Kadang-kala kan mengalami perselisihan. Untuk menjaga perselisihan itu maka Sultan menjadikan pasanglah Rama Sinta, taruhlah di ruang keluarga. Paling bagus kalau naruh di ruang makan Mas. Kalau ada percekcokan ajalah maksud orang telah dipasang Rama Sinta itu kedua saling memandang. Mengapa saling memandang? Orang nikah pasti sudah didasari saling cinta mencintai. Saling mandang dua langsung merenungkan berdua, bilang berubah kurang. Kalau ada masalah kumpullah bersama keluarga. Renungkanlah bersama keluarga yang merasa salah pastinya langsung minta maaf. Filosofinya begini Mbak. Mengapa Sinta dibuat menunduk? Sang istri selalu menghormati dan menghargai suami. Maaf Mbak ya, dimanapun orang berada, suami kan kepala keluarga. Tapi maaf Mas, sang istri sudah menghormati gini, sang suami jangan menangnya sendiri. Rama untuk menghormati. Mengapa Rama berdiri untuk melindungi istrinya? Orang hidup berdua itu garis besarnya saling hormat menghormati, sayang menyayangi, pasti lestari sepanjang masa hidup. Orang harmonis tentu panjang umur Mas. Orang nikah 50 tahun di Indonesia, orang tuanya berkawinan Mas.